Apa bekal yang diperlukan oleh seorang dai? Banyak bekal, tapi kami mau bagi 3 saja, sesuai dengan dakwah tarbiyah kita. Tarbiyah kita usaha pembentukan thaqafah ruhiyah dan jasadiyah kita. Khusus sekalian, ini 3 komponen utama yang ada pada setiap manusia. Thaqafah, ilmu. Kita semuanya insyaallah punya wawasan keilmuan, walaupun mungkin berbeda-beda kadarnya, tapi setiap kita punya itu. Yang kedua, ruh. Setiap kita tentu punya ruh, ya, tanpa ruh sudah meninggal, sudah tidak dikatakan sebagai manusia. Dan jasad. 3 ini perlu dimanfaatkan. Perlu dimanfaatkan. Bagaimana menggali potensi dari 3 hal ini? Setiap dari 3 hal ini perlu ada bekal yang disiapkan dalam berdakwah. Banyak hal, tapi kami sebutkan beberapa di antaranya. Kita mulai dengan thaqafiyah. Thaqafiyah yang kita maksudkan adalah hal yang sifatnya ilmiah. Apa bekal ilmiah yang dibutuhkan oleh seorang dai atau seorang khatib? Yang pertama, ikhwas sekalian, ilmu syar'i, ilmu syariat. Tadi kita sudah bacakan firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Jadi kita berdakwah tidak boleh asal-asalan, ya, tidak boleh dengan bekal tawakal. Ya, sama tadi ya, kita pergi mengadakan perjalanan tidak boleh bilang tawakal, nanti insyaallah Allah turunkan rezekinya sendiri, ya, di jalan ketemu jalan, ya, di jalan ketemu rezeki. Jadi ada biasa orang bilang punya berdakwah saja, naik saja, insyaallah nanti pada saat antum naik datang itu semua maklumat, ya. Padahal nanti sudah naik tidak datang, ya. Jadi katakan apa? Jadi ketika dia bertawakal atau dia tawakal yang keliru tentunya, ya, cara yang seperti itu, ya, tiba masa tiba akal. Tapi ada juga tiba masa akalnya tidak tiba-tiba juga, ya. Makanya ikhwas sekalian, Islam mengajarkan kita al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebab hukum sebab akibat adalah satu bagian yang harus diyakini dan dia merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mesti memiliki basirah dalam berdakwah. Ilmu yang jelas. Dan tentu saja di antara semua ilmu adalah ilmu syar'i. Kan ini yang kita mau ajarkan kepada umat. Dalam surat An-16, surat Al-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hada halal wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalil walahum 'adzabun alim. Jangan, hati-hati kita dalam berdakwah seenaknya kita mengatakan hada halal wa hada haram. Bahaya. Begitu banyak orang yang pergi berdakwah tidak pernah belajar, lalu dengan mudahnya berfatwa tanpa ilmu, hada halal wa hada haram. Itu dusta. Dusta yang paling berat adalah dusta atas nama Allah. Maka hati-hati. Dalam surat 17, surat Al-Isra, surat Bani Israel ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka khusus sekalian perlu memiliki ilmu syar'i. Tentu saja yang dimaksudkan ilmu syar'i ini adalah ilmu Quran dan Sunnah yang benar pemahamannya, dan bagaimana kadarnya sebatas kemampuan kita. Seorang dai perlu terus menambah ilmu syar'inya dan tidak ada batasannya, karena ilmu syar'i ini ilmu yang begitu luas, tidak akan pernah bisa kita mendapatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Sebanyak-banyak kita belajari, maka masih sangat banyak yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kita melainkan apa yang Allah berikan. Kalau cuma itu yang Allah berikan sama kita, itu saja yang disampaikan. Maka pernyataan kita bahwa harus ada bekal ilmu syar'i juga tidak berarti membuat kita zuhud untuk tidak berdakwah. Ya, ada juga orang beralasan saya tidak berdakwah karena bekal ilmu syar'i saya masih sangat minim.
Yang antum katakan minim itu, itulah yang antum sampaikan. Jangan sampaikan yang bukan milik antum, yang antum tidak punyai. Faqidu syai' la yu'tih. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kita kecuali apa yang Allah berikan. Yang kita beri, yang Allah berikan dari ilmu, itulah yang kita sampaikan juga. Maka sampaikan apapun. Ballighu anni walau ayah. Jadi kalau sekalian ini ya. Jadi jangan sampai kita terjebak pada dua hal. Terjebak pada dua hal, yaitu al-ghulu dan al-jafa, al-ifrat wa tafrid. Ada orang yang gulu, terlalu semangat dakwah, sampai-sampai kadang sembarang yang dia bilang, ya. Dia cuma mereka-reka saja dan berani sampai berfatwa tanpa ilmu, waliyadzubillah. Ini bahaya sekali. Sebagaimana ada orang yang malas berdakwah, beralasan tidak berdakwah karena tidak pernah, karena ilmunya katanya sedikit. Padahal kita yakin orang itu sudah punya satu ayat, dan Allah dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan ballighu anni walau ayah, satu ayat. Seandainya di antara orang yang cuma menghafal alhamdulillahi rabbil alamin, sampaikan itu. Segala puji bagi Allah, hanya untuk Allah saja. Tapi kita yakin dia sudah punya 7 ayat. Al-Fatihah insyaallah selesai. Al-Ikhlas masa tidak selesai, sampaikan, dan seterusnya. Tapi jangan juga ya, dari tahun ke tahun cuma itu saja ya. Harus ada terus kita usahakan. Maka ikhwas sekalian, di antara semua bekal yang paling dibutuhkan bagi seorang dai adalah ilmu yang benar terhadap Islam. Quran dan sunnah. Quran jelas ayat-ayatnya 6236 ayat. Tinggal pahami dengan baik makna tafsir yang kita mau sampaikan. Adapun hadis, kita yakini dulu tentang keabsahan, kevalidan hadisnya. Setelah itu kita pahami apa maksudnya, dan itu semuanya tentu saja dengan rujuk kepada pemahaman dari para ulama-ulama mu'tabar dari kalangan salaful ummah dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu penting ya untuk masalah syar'i.